identitas dikarenakan atas kesadaran individu untuk mengelaborasi identitas partikular dalam bentuk relasi pada identitas primordial, etnik, dan agama. Namun, politik identitas justru dialihfungsikan dan direngkuh oleh kelompok mayoritas untuk memapankan dominasi kekuasaan. Hal ini justru semakin mengeraskan perbedaan dan mendorong terjadinya pertikaian antar kelompok. Seakan-akan, politik identitas menguatkan adanya keutuhan yang bersifat esensialistik mengenai keberadaan kelompok sosial tertentu berdasarkan identifikasi primordialitas. Pengertian politik identitas menurut Lukman Toro, yaitu kegiatan politis yang mengedepankan kepentingan anggota dalam suatu kelompok karena memiliki kesamaan identitas atau karakteristik baik dalam bentuk ras, gender, etnisitas, maupun keagamaan. Selain itu, menurut Agnes Heller, politik identitas sebagai sebuah konsep dan gerakan politik yang fokus perhatiannya pada perbedaan sebagai suatu kategori politik yang utama. Beberapa faktor penyebab maraknya politik identitas yang terjadi di Indonesia. 1. Terjadinya kesenjangan ekonomi di berbagai daerah di Indonesia. Suatu daerah dengan angka kesenjangan ekonomi yang tinggi cenderung membuat politik identitas berkembang. Contohnya seperti di DKI Jakarta. 2. Literasi politik dan komunikasi yang lemah dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat dalam membedakan opini yang mengandung ujaran kebencian dengan fakta ruang publik. Mengenai literasi politik, banyak partai politik tidak dapat mengelola konflik dengan baik, sementara kecerdasan masyarakat cenderung lemah dalam menyikapi hal tersebut. Beberapa bahaya yang dapat ditimbulkan yang diakibatkan oleh adanya politik identitas. 1. Politik identitas dapat dijadikan sebagai alat untuk meraih kekuasaan yang mengeraskan perbedaan dan mendorong pertikaian. Sebagai contoh, dalam kontestasi Pilkada DKI terjadi sentimen politik identitas, di mana pribumi mengkhususkan diri dan menolak non-pribumi. Ketika kekuasaan tidak dapat menyelesaikan permasalahan, pembagian kekuasaan tidak dapat dikelola dengan baik. Maka, tujuan dari sebuah gerakan politik, pemisahan dan pengecualian suatu kelompok dijadikan sebagai jalan penyelesaian masalah untuk menjatuhkan pasangan calon yang lain. 2. Politik identitas dapat menimbulkan gerakan fasisme dan separatisme. Menurut Robert O. Paxton, fasisme adalah paham sebagai keasikan obsesif dengan degradasi dalam masyarakat, penghinaan, atau menjadi korban. Artinya, bekerja secara terpaksa atau gelisah bersama elit tradisional, serta meninggalkan kebebasan demokratis dalam mengejar perluasan wilayah. Sedangkan separatisme, menurut Abdul Qadir Jailani, adalah suatu gerakan yang bersifat mengacau dan menghancurkan yang dilakukan oleh gerombolan pengacau yang bertujuan untuk memisahkan diri dari ikatan suatu negara. Contoh kasus politik identitas. Kasus politik identitas di Indonesia yang pernah terjadi belakangan ini adalah pemilu 2019. Masa kampanye Pilpres 2019 seharusnya menjadi sarana bagi masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai gagasan yang ditawarkan oleh kandidat paslon. Sayangnya, masa kampanye yang telah berlangsung kurang lebih 5 bulan terakhir masih didominasi oleh kampanye yang mengkapitalisasi isu-isu sara, politik identitas, konten berita palsu, dan ujaran kebencian, serta olok-olok politik antar kubu terkait isu-isu yang tidak substantif. Kesimpulan. Yang pertama, jika kondisi-kondisi dari temuan di atas terus berlangsung, maka kampanye yang telah dan akan terus berlangsung tidak akan memberi manfaat yang berarti bagi publik pemilih, terutama bagi kelompok undecided voters. Yang kedua, terdapat beberapa rekomendasi dalam upaya memperbaiki kualitas kampanye untuk menjamin terwujudnya pemilu yang berintegritas. Rekomendasi yang pertama, perlu adanya penguatan koordinasi antara pusat dan daerah dalam konteks pengelolaan isu-isu kampanye. Isu-isu lokal harus diangkat sesuai dengan konteks dan kebutuhan masing-masing daerah dan tidak melulu didominasi oleh isu nasional. Yang kedua, tim kampanye masing-masing kandidat bertanggung jawab mengontrol manajemen isu kampanye agar tidak menimbulkan distorsi informasi dan kampanye liar di media sosial. Yang ketiga, pentingnya kampanye programatik berbasiskan data yang valid dan mendorong fact-checking untuk mengisi perdebatan publik dengan argumen yang berbasis data sehingga meminimalisir isu politisasi identitas. Poin penting untuk strategi ini, media dan kelompok masyarakat sipil perlu aktif mengambil bagian
dalam upaya meredam politisasi identitas dan melakukan kontranarasi terhadap politisasi isu-isu identitas, berita hoax, dan ujaran kebencian.